pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Kabupaten Sarmi tega menganiaya calon mertuanya hingga meninggal dunia. Pesawat yang ditumpangi Bupati Puncak ditembaki oleh KKB saat mendarat di Bandara Aminggaru. Pasokan dari petani minim karena belum panen, harga cabai di Kabupaten Mimika melonjak tajam. Kepolisian Resor Sarmi mengejar pelaku berinisial RD yang diduga menganiaya calon mertua dan calon istrinya. Akibat beratnya luka penganiayaan tersebut, sang calon ibu mertuanya tewas. Selain membunuh calon ibu mertua, Rizal juga menganiaya 2 orang, yaitu calon ayah mertua dan calon istrinya di Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Jan Makatita, mengatakan pelaku saat kejadian mendatangi rumah korban dan menganiaya ketiga korban menggunakan sajam. Terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban 1 orang meninggal dunia di Kabupaten Sarmi terjadi pada tanggal 26 Mei 2025. Itu pada malam hari sekitar pukul 9 malam. Itu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas nama Ibu Silawanma, sementara 2 orang luka berat atas nama Anike Farnaik dan Pak Daniel Farnaik. Saat ini korban meninggal dunia sudah diambil oleh pihak keluarga, sementara yang 2 orang dalam penanganan di rumah sakit. Terkait dengan perkembangan sampai dengan saat ini, pelaku masih dalam pencarian oleh pihak Polres Sarmi dan di BKO dari Polda. Belum diketahui secara pasti motif penganiayaan itu. Saat ini polisi masih mengejar pelaku yang diduga telah melarikan diri ke wilayah Jayapura. Polisi juga menyebarkan foto pelaku dan mengimbau warga yang melihat pelaku segera melapor ke kantor polisi terdekat. Arthur melaporkan dari Kabupaten Sarmi, Papua. Pesawat jenis karavan yang ditumpangi Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan rombongan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Beruntung peluru yang dilepaskan KKB tidak mengenai pesawat. Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni mengatakan saat akan mendarat di bandara, suara tembakan terdengar di sekitar bandara. Namun karena kesigapan polisi dan tentara, pesawat berhasil mendarat di Bandara Aminggaru. Kemarin perkembangan informasi ada tembak pesawat segala macam, tapi pesawat tidak ada kena. Pas itu saya umpan masuk, itu benar, tapi tembakan hanya di atas, tidak lurus dengan pesawat. Jadi keamanan juga di sana tetap menjaga keamanan stabilitas seperti ada saat hari ini masih normal. Kabupaten masih normal. Hanya kemarin ya itu sudah lakukan dari jam 4 sampai dengan jam 10. Tapi sekarang sudah normal di Kugibu di atas sudah kuasai, sudah TNI sudah kuasai. Sudah tempat-tempat yang mereka kemarin tinggal oleh saudara-saudara kita, mereka sudah tidak ada lagi di situ, mereka bergeser semua. Akhirnya sekarang kuasai sekarang di Kugibu. Sudah kedudukan sekarang pos di sana. Usai mendarat, Bupati dan rombongan langsung dievakuasi ke kantor Bupati Puncak. Sementara di Bandara Aminggaru, baku tembak sempat terjadi antara aparat kepolisian dan kelompok kriminal bersenjata. Diduga KKB saat menembak langsung melarikan diri ke arah Gunung Gome. Bupati Puncak saat ini terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri guna menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini. Rianto Nai melaporkan dari Puncak, Papua Tengah.
bisa lebih maju lagi. 7 sapi bantuan Presiden Prabowo untuk warga Papua Barat Daya resmi diserahkan oleh Gubernur Papua Barat Daya di halaman kantor Gubernur pada hari Rabu. Sapi diserahkan langsung kepada perwakilan MUI Papua Barat Daya. Elisa Kambu selaku Gubernur Papua Barat Daya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas bantuan 7 ekor sapi. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya Anhar Akib Kadar mengatakan berat sapi bantuan Presiden itu mencapai 800 kg. Dari Bapak Presiden menyerahkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat Muslim Papua Barat Daya sebanyak 7 ekor sapi dengan bobot di atas 800 kg. Yang tadi penyerahan itu bobotnya 900 kg. Itu disebar satu di provinsi, kemudian 6 ekor di 6 kabupaten kota di provinsi Papua Barat Daya. Ini baru pertama kali penyerahan ekor Presiden hewan kurban kepada kabupaten kota. Sebelum-sebelumnya hanya penyalurannya di provinsi 1 ekor. Kita sangat bersyukur atas program Bapak Presiden sehingga tahun ini kabupaten kota juga bisa menerima bantuan Presiden dan masyarakat kita yang ada di kabupaten kota juga bisa merasakan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, Dinas Peternakan Merauke mengaku cukup kewalahan melayani pesanan sapi kurban dari daerah. Menurut Kepala Dinas Peternakan Merauke, Marta Bayu, ada beberapa kabupaten kota yang memesan sapi kurban, seperti Mapi sebanyak 60 ekor, Asmat 17 ekor, Yahukimo 13 ekor, dan Wanam sebanyak 7 ekor. Dinas Peternakan saat ini sedang mempersiapkan sapi kurban dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kesehatan agar layak konsumsi. Untuk permintaan sapi yang akan dikirim keluar, jadi dari Kabupaten Mapi kemarin sesuai dengan permintaan rekomendasi dari Bupati Mapi yang kemarin sebanyak 60 ekor, itu sudah kami tidak lanjuti, jadi surat rekomendasi Bupati juga sudah disiapkan. Kemudian kemarin dari Kabupaten Asmat ya, kemarin tuh permintaannya 17 sapi dan 5 ekor kambing. Kemudian dari Kabupaten Yahukimo sebanyak 13 ekor sapi. Nah sejauh itu ketersediaan yang ada Pak ya, tadi kan permintaannya ketersediaan yang ada per hari ini ya untuk Kabupaten Mapi tersiapkan baru 40 ekor sapi, kemudian dari Yahukimo sebanyak 13 ekor sapi, dari Asmat tadi permintaannya 17 ya, namun yang terpenuhi per hari ini baru 14 sapi dan 6 ekor kambing. Kemudian dari distrik Wanam ini ada permintaan sebanyak 7 ekor sapi, sehingga untuk ternak sapi dalam rangka hari raya kurban yang nanti akan keluar dari Merauke sebanyak 74 ekor dan kambing sebanyak 6 ekor. Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama ini dikenal sebagai daerah yang memproduksi sapi terbesar di Papua. Peternak sapi di daerah ini cukup banyak sehingga tidak heran sejumlah daerah memesan sapi dari Merauke, apalagi menjelang Hari Raya Kurban. Seluruh sapi kurban nantinya akan disembelih pada 6 Juni, tepat selesainya sholat Idul Adha. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Peternak hewan di Mimika memanfaatkan Idul Adha untuk meraup rezeki. Salah satunya adalah Ahmad Sawin. Warga yang tinggal di Jalan Kilometer 7, Distrik Wania, bahkan mendatangkan sapi dan kambing dari luar Mimika. Ahmad mendatangkan kambing dan sapi dari luar Mimika karena tidak adanya stok sapi dan kambing di kabupaten itu. Kambing dan sapi didatangkan dari Provinsi Maluku. Sapi dan kambing dijual dengan harga bervariasi, di mana sapi dijual mulai dari 40 juta rupiah per ekor, dan kambing dijual mulai dari 6 juta rupiah per ekor. Dari Maluku. Dari Maluku? Iya. Berapa ekor? Ada 145, ada mati 17. Sampai di kandang sini tinggal 128. Untuk harganya seperti bagaimana? Harganya variasi, ada yang
40 juta paling tinggi. Itu kalau timbang itu paling 400 kilo sampai 500 kilo. Oh itu, kalau yang harganya yang Harga terendahnya itu 28. itu untuk berat. Berat paling 250 kilo. Sudah ada surat kesehatan. Pembebasannya sudah ada di karantina itu. Sudah ada, termasuk sudah dibebaskan untuk menjual toh. Dinyatakan sapi ini sehat. Karena sudah dikarantinakan di sana dia ada berapa bulan. Terus orang dinas Timika ini dia ngecek ke sana, ke Maluku sana. Dia mengecek sapi itu bisa diberangkatkan tidak, itu dia datang ke sana, ada 6 orang dari dinas peternakan Timika. Itu baru sapi bisa didatangkan. Persiapan untuk korban ya ini orang-orang sudah diambil ini sudah yang ada nomor ini kan sudah dibeli orang. Oh, sudah dibeli. Iya, ini tinggal tunggu pengantaran nanti hariannya toh. Sebelum dijual, seluruh hewan kurban diperiksa oleh petugas kesehatan hewan Pemkab Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.